Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Haliza Salsabila dengan NIM 1706624087 dari S1 Akuntansi DUNJ. Pada hari ini saya izin mempresentasikan mengenai analisis uji asumsi klasik dan uji autokorelasi Durbin Watson. Mari kita langsung saja ke SPSS-nya. Pertama-tama kita import data dulu ya teman-teman. Nah, import data, salah, salah, salah. Oke, oke. Nah, Nah, nanti setelah diimport akan muncul seperti ini, terus tinggal kita rapikan aja. Ini kodenya, terus ini X1-nya, ini X2. Nah, terus yang ketiga ini yang mau saya analisis sebagai yang terpengaruh yaitu Y ya, karena ini pendapatan. Jadi ini Y dulu, X3. Nah, ini labelnya perusahaan. X1-nya itu total aset, X2-nya total liabilitas. Nah, X3-nya ini pendapatan dan Y-nya itu pendapatan dan X3-nya itu jumlah karyawan. Nominal, scale, 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 udah betul. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Kalau mau lebih rapi, ini diubah aja. Ini dipindahin ke sini. Sebentar. Sih, salah. Hap. Nah, gitu. Nah, untuk melakukan analisis uji asumsi klasik itu kita pencet analyze, terus regression, linear, terus untuk X-nya masukkan ke independen karena eh, itu adalah variabel yang berdiri sendiri. Nah, kita ingin melihat Y-nya itu pendapatan sebagai yang dipengaruhi. Terus statistik. Nah, terus ini langsung ke collinearity diagnostik. Yang lainnya dibiarin aja ya. Terus langsung continue. Terus plots-nya yang ini masuk ke sini dan ZPRED masuk ke X. Terus ini di checklist, tinggal klik continue. Nah, terus
Selanjutnya itu yang safe. Cukup checklist yang ini, unstandardized di bagian residual. Terus langsung continue dan klik OK. Nah, dia lagi generate dan nyat udah jadi datanya. Nah, ini untuk yang uji asumsi klasik. Dan kalau yang untuk uji autokorelasi, itu kurang lebih sama, dia ke analyze, terus ke regression, linear. Ini udah kayak gini, biarin. Nah, terus di statistik, itu tinggal yang Durbin Watson aja. Nah, ininya boleh di checklist karena kita cuma perlu yang Durbin Watson. Terus continue dan langsung aja klik OK. Nah, ini jadi ada dua nih hasilnya. Yang uji asumsi klasik sama yang Durbin Watson. Nah, yang bawah ini itu yang Durbin Watson, yang uji autokorelasi. Batasannya di sini, regression ini. Nah, kemudian sebentar ya teman-teman. Nah, kemudian jadi berdasarkan output SPSS saya tadi, model regresi itu punya kapasitas prediktif yang mumpuni nih. R square-nya sebesar 0,908. Nih. Terus juga hasil uji simultan melalui tabel ANOVA-nya itu menghasilkan nilai F hitung sebesar 52,7. Yang ini 52,7% dengan tingkat signifikansinya itu lebih kecil dari 0,001. Yang ini. Nah, nilai probabilitas yang jauh di bawah 0,05 ini membuktikan nih bahwa secara bersama-sama si X1, X2, X3 tadi itu seluruh variabel bebas memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap Y atau pendapatan. Jadi, kalau yang pertama itu kan tadi ada uji asumsi klasik ya. Nah, di dalam uji asumsi klasik itu ada lagi eh, yang pertama tuh ada uji normalitas sisaan, lalu ada uji multikolinearitas dan uji heteroskedasisitas. Pertama kita masuk dulu nih ke yang uji normalitas sisaan. Nah, kalau yang ini itu cukup pemeriksaan visual pada grafik histogram. Histogramnya tuh yang ini ya, teman-teman. Itu memperlihatkan nih bentuk sebaran frekuensi residual yang tidak simetris atau sedikit menceng gitu ya, di mana terdapat sekelompok data pencilannya ekstrim outlier yang terisolasi di sisi paling kiri di sini. Jadi awalnya kan di kanan nih banyak, tapi tiba-tiba ada data yang mencar sendiri satu di sini. Nah, ada rentang standar residual min 4 sampai min 3. Inkonsistensi ini dipertegas oleh normal PP plot, di mana titik-titik data
atau observed cumulative probability-nya itu terdistorsi, melengkung, dan menjauh dari garis referensi diagonal utama ini. Maksudnya tuh ini kan, mana ya kursornya? Ini kan garis diagonalnya, dia tuh melengkung-melengkung tuh. Dan menjauh dari dan menjauh dari garis referensi diagonal utama. Ya, betul. Nah, jadi berdasarkan bukti visual ini tuh bisa disimpulkan bahwa model regresi ini melanggar asumsi normalitas residual. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Nah, evaluasinya itu dilakukan dengan menelaah parameter matriks pada tabel koefisien sebagian collinearity diagnostiknya ini. Jadi kalau total aset dia tolerance value-nya apa sih namanya? Tolerance value-nya 0,006. Di sini ya, sebentar. Ini. 0,006 kalau liabilitas 0,017 dan kalau total karyawan 0,028. Nah, VIV value ada 155, 57 dan 35. Nah, lalu ada ambang batas standar. Nah, kalau yang aset tuh toleransinya lebih dari 0,1 dan VIF-nya itu kurang dari 10. Kalau yang liabilitas itu toleransi lebih dari 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10, dan kalau karyawan itu toleransi lebih dari 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10, yang artinya kalau di aset itu terjadi multikolinearitas, kalau di liabilitas terjadi juga, dan di karyawan juga terjadi alias semuanya terjadi. Nah, angka pada tabel ini tuh menunjukkan nilai VIV variabel total aset itu melonjak ekstrim sampai ke 155. Disusun total liability saya itu 57 dan total karyawannya 35. Sekian. Karena seluruh nilai VIF ini tuh jauh melampaui angka 10 dan tolerance ambruk di bawah 0,1, jadi bisa disimpulkan bahwa model regresi ini tuh mengalami gangguan multikolinearitas yang sangat parah. Nah, kondisi ini tuh menjadi alasan logis mengapa tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh signifikan secara parsial. Karena uji T-nya itu menghasilkan signifikan lebih dari 0,05 untuk semua variabel. Karena standar error koefisien membengkak akibat interkorelasi antar variabel independen. Nah, terakhir itu ada uji heteroskedastisitas. Kita lihatnya dari grafik scatter plot yang ini. Kalau berdasarkan ini tuh kan pola titik-titik data ini tidak menyebar secara acak dan homogen gitu ya. Ibaratnya dia ngumpul nih di satu sisi. Terlihat akumulasi data yang sangat rapat di klaster kiri bawah di sini yang mendekati nilai nol, yang kemudian baru memancar keluar melebar ke arah kanan atas membentuk pola geometri seperti corong atau kipas gini maksudnya. Gitu. Nah, jadi karena pola sebaran sisaannya itu tidak konstan dan membentuk struktur linear tertentu, model regresi ini itu dinyatakan positif terjangkit gejala heteroskedastisitas. Nah, itu tadi untuk analisis uji asumsi klasik. Selanjutnya kita akan masuk ke uji autokorelasi Durbin-Watson, teman-teman. Jadi berbeda secara kontradiktif dengan rentetan kegagalan pada uji asumsi klasik sebelumnya. Kalau model ini tuh menunjukkan performa yang sangat ideal ketika diuji menggunakan parameter autokorelasi. Kenapa? Karena berdasarkan hasil ekstraksi data dari tabel model summary SPSS, nih yang ini, eh, dia tuh nilai Durbin-Watson atau D-nya nih yang ini yang sebelah kanan diperoleh sebesar 2029. Nah, untuk menguji nilai ini secara formal, benar gak sih segini gitu kan? Dilakukan penarikan nilai kritis dari tabel distribusi Durbin-Watson untuk tingkat signifikansi alfa 5%.
jumlah sampel 20, dan jumlah variabel penjelas atau K-nya itu 3. Dari tabel tersebut tuh diperoleh batas bawahnya atau DL itu 0,998 dan batas atasnya atau DU itu 1676. 1,676 maksudnya. Sorry, sorry. Jadi dari nilai batas tabel tersebut tuh bisa ditentukan nih batasan kritis untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi negatif melalui perhitungan komplementer. Nah, yang pertama itu ada 4 dikurang DU atau sama dengan 4 dikurang 1,676 itu dapat 2,324 dan ada 4 dikurang DL sama dengan 4 dikurang 0,998 dapatlah 3,002. Jadi, prosedur pengambilan keputusan itu dilakukan dengan menguji posisi nilai D hitung 2029 yang ini ke dalam rumus interval kondisi ideal bebas autokorelasi, yaitu tadi syarat bebas autokorelasi itu ada DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4 dikurang DU. Nah, substitusi parameternya jadinya 1,676 lebih kecil dari 2029 lebih kecil dari 2,324. Sorry ya, salah teman-teman, dari tadi bukan 2029 tapi 2,029. Nah, jadi berdasarkan perhitungan tadi gitu kan, eh, bisa ditarik kesimpulan bahwa pernyataan komparasi matematika di atas itu terbukti benar. Kenapa benar? Karena nilai Durbin-Watson empiris dari model saya itu sebesar 2,029 yang secara sempurna berada di zona penerimaan H0, yaitu posisinya lebih besar daripada batas atas tabel DU 1,676 sekaligus lebih kecil daripada nilai batas 4 dikurang DU yaitu 2,324. Nah, oleh karena itu terjadi pembuktian dan bisa diputuskan bahwa hipotesis nol itu diterima, yang berarti model regresi linear berganda ini sepenuhnya bebas dari gejala autokorelasi atau baik autokorelasi positif maupun yang negatif. Data sisaan antar periode pengamatan jadinya itu bersifat independen. Kesimpulannya, untuk aspek uji autokorelasi jadinya lolos. Nah, karena model ini tuh punya kualitas sisaan yang sangat baik dalam dimensi runtun waktu, alhasil hasil uji Durbin-Watson itu secara absolut membuktikan model bebas dari gangguan autokorelasi. Tadi ya, 1,676 lebih kecil dari 2,029 dan lebih kecil dari 2,324. Nah, hal ini tuh menjamin varian sisaan antar observasi tidak saling mengikat. Dan kesimpulan yang kedua, itu untuk aspek uji asumsi klasiknya gagal. Karena eh, termasuk yang cacat secara internal karena melanggar 3 asumsi dasar sekaligus tiga-tiganya, yaitu residual tidak normal akibat pencilan ekstrim, terus terjangkit heteroskedastisitas, dan mengalami gangguan multikolinearitas yang parah karena VIF-nya itu variabel utamanya menyentuh sampai 155,969. Jadi, pelanggaran pada rumpun asumsi klasik itu berakibat pada pembengkakan standar error yang menjelaskan nih mengapa uji simultan atau uji F bernilai sangat signifikan. Namun, uji parsial atau uji T dari setiap variabel itu tidak memiliki pengaruh signifikan. Dengan demikian, model ini belum memenuhi syarat Blue dan tidak layak digunakan untuk proyeksi kebijakan sebelum dilakukan tindakan perbaikan data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.